Salam jumpa dengan Stephen di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ujian. Pertama-tama mari kita lihat di Alkitab. Pada Matius 3 ayatnya yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, selanjutnya mari kita baca pada Matius 4 ayatnya yang ke-1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Ya tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di punggungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah itu, langkah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat pada Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Jadi Tuhan Yesus mulai merekrut murid-muridnya. Dan setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita baca pada Matius 4 ayatnya yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus memulai menjalankan misinya di dunia untuk menyelamatkan semua manusia dari kebinasaan kekal. Coba kita perhatikan urutan-urutannya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Pertama, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Lalu kedua, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Langkah ketiga, Tuhan Yesus mulai merekrut murid-muridnya. Keempat, Tuhan Yesus menjalankan misinya menyelamatkan manusia. Oke, ini jika seandainya pada urutan kedua, yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan dia tidak berhasil lulus, apakah langkah ketiga dan keempat dapat terlaksana? Saya rasa kita semua sepakat bahwa langkah ketiga dan keempat tidak akan terlaksana. Apa yang sedang saya mau sampaikan di sini? Mari kita baca pada 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12. "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." Ingat, setiap orang pasti akan mengalami ujian di dalam hidupnya. Tuhan Yesus waktu di bumi ini mengalami ujian. Bukankah artinya semua orang juga akan menghadapi ujian di dunia ini? Baik, kita lihat contoh yang paling mudahnya. Sewaktu kita bersekolah,
Untuk naik kelas, apakah kita diwajibkan untuk mengikuti ujian untuk kenaikan kelas? Jawabannya adalah ya. Jika tidak lulus pada saat ujian, apa yang terjadi? Tidak ada perubahan yang dapat kita rasakan. Sebaliknya, jika kita lulus, maka kita dapat merasakan adanya perubahan di kelas yang tingkatannya lebih tinggi. Demikian halnya di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memiliki tujuan bagi masing-masing orang. Kita dapat baca pada Amsal 16 ayatnya yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai misi ketika berada di dalam dunia ini, yaitu menyelamatkan semua manusia dari kebinasaan yang kekal. Masing-masing dari kita pun juga sudah ada rancangan yang dibuat oleh Tuhan. Maka ujian yang dihadapi oleh setiap orang tidaklah sama. Berat ringannya ujian juga tidak sama. Sama seperti ujian SD, SMP, pasti tingkat kesulitannya berbeda-beda. Hal ini sudah ditegaskan pada ayat yang terdapat pada 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, ujian disesuaikan dengan kemampuan pada setiap orang. Walaupun demikian, apakah kita bisa gagal pada saat menghadapi ujian? Jawabannya adalah ya, kita bisa gagal. Lalu bagaimana jika kita gagal? Ini sama seperti kita ketika tidak berhasil lulus pada ujian kenaikan kelas. Maka kita pun harus mengulang mengikuti ujian lagi pada kesempatan berikutnya. Kita pasti diberi kesempatan untuk mengulang oleh Tuhan. Karena tujuan akhir dari kehidupan kita di dunia ini dapat kita baca pada 1 Timotius 2 ayat yang ketiga dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di sini kita harus jeli. Maksudnya jika kita menghadapi persoalan yang hampir sama atau mirip-mirip dengan persoalan yang sudah pernah kita hadapi sebelumnya, itu berarti jelas sekali bahwa pada saat yang lalu kita tidak lulus. Soal-soal ujian yang harus dihadapi oleh setiap orang adalah sebagaimana yang terdapat pada Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah, kedengkian, kemabbukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di saat kita mendapat ujian terhadap hal-hal yang tadi telah disebutkan pada ayat Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21 tadi, kita harus berdoa dan berusaha sungguh-sungguh agar dapat lulus. Karena jika kita tidak berhasil lulus, maka tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak dapat merasakan hal-hal yang tertulis pada Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Di buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang menyadari hal tersebut adalah Ayub. Sebagaimana yang dapat kita baca pada Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Jadi, kita seharusnya bersyukur jika menghadapi ujian di dalam hidup ini. Karena itu artinya akan ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Tujuan utama dari ujian dalam hidup adalah merubah hidup dalam kedagingan menjadi hidup dalam roh. Sebagaimana yang dapat kita baca pada Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebagai bahan renungan, pilihlah persoalan yang sering kita hadapi dalam hidup ini. Apakah itu memang suatu ujian bagi kita? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, sebenarnya diri kita adalah si pemberi ujian bagi orang lain. Demikian pembahasan kita untuk saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.